صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل يا مفرج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني. الله هذا الغلام الطيب الأرداني. صلوا على النبي يا رسول الله. Sallu, marilah berselawat pada baginda. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل يا مفرج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلوا على النبي يا رسول الله. Sallu, marilah berselawat pada baginda. Sallu ala khairil anam al-Mustafa. Alhamdulillah pagi ini seluruh jamaah umroh Nurul Fatah Happy Prima Wisata sudah bersiap akan melaksanakan serangkaian ziarah ke Jabal Sur, Arafah, Musdalifah, Mina, Jamarot, Jabal Nur, dan insya Allah terakhir ke Mikot Sierona. Dan insya Allah sebagian besar jamaah masih semangat untuk melaksanakan umroh yang kedua. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, kelancaran, kebaikan, keberkahan, dan bisa melaksanakan umroh dengan sebaik-baiknya. Dan seluruh jamaah umroh semuanya sehat, ibu bapak sehat semuanya. Sudah makan? Sip, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ini bersama sini Tat. Ini ada Ustadz Jaital nih, yang terkenal Ustadz Prabowo. Ini adiknya Prabowo, lihat nih. Masya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Ibu bapak Diyuf Rahman rahimahullah, alhamdulillah pagi ini
kita akan melaksanakan serangkaian ziarah di kota Mekah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan melaksanakan ibadah umroh sunnah, umroh yang kedua dalam perjalanan umroh pada tahun ini. Semuanya insya Allah mau melaksanakan umroh. Siapa yang mau umroh? 1, 2, oke. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa adwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik Ibu Bapak, sekedar informasi, insya Allah ini nanti bagi yang siap untuk melaksanakan umroh, kita akan mengambil mikot di Ji'arona, dan insya Allah besok pagi Ibu Bapak kita ajak umroh lagi. Mumpung sedang berada di kota Mekah, ayo kita umroh lagi, kita kulaan ganjaran, kita umroh lagi. Al umrohtu ilal umrohti kafaratul lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh berikutnya sebagai penghapus dosa antara keduanya. Masya Allah, mudah-mudahan selama kita memperbanyak ibadah umroh, seluruh dosa-dosa kita akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh doa-doa dan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin mudah-mudahan yang belum Allah pertemukan dengan jodoh, mudah-mudahan sepulang umroh ini segera mungkin ketemu dengan jodoh yang terbaik. Apalagi yang belum punya keturunan, mudah-mudahan segera diberikan keturunan yang soleh solihah. Yang kerja selalu dalam lindungan Allah, dijaga pekerjaannya dengan keberkahan, dijauhkan dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Yang belum haji, mudah-mudahan bisa segera berangkat haji, entah haji reguler, haji plus, haji furoda. Nah, yang penting bisa berhaji, amin amin Allahumma amin, dan seluruh hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Baik Ibu Bapak rahimakumullah, Madinah itu posisinya ada di utara kota Mekah, tapi pada saat hijrah Rasulullah dan sahabat Abu Bakar ini justru ke arah selatan. Ini strategi untuk mengelabui kaum kufar Quraisy agar mereka tidak menemukannya. Kemudian ke arah selatan sampai ketemu Jabal Sur, sembunyi di sana. Ibu Bapak, ini juga satu kisah yang menarik. Di Jabal Sur ini, kalau Ibu Bapak siapa yang mau naik, itu guanya itu di bawah lubangnya. Jadi orang itu kalau sambil berdiri tidak akan bisa melihat di dalamnya. Orang harus jongkok. Nah, tapi Rasulullah SAW ini selama 3 malam berada di Jabal Sur, di Gua Sur. Alhamdulillah, dari kejaran kaum kufar Quraisy sudah sampai di sana. Masya Allah, sahabat yang istimewa. Bekas telapak kaki Nabi Rasulullah ini selalu disapu, dihilangkan jejaknya. Tapi karena Abu Sofyan sebagai pimpinan kaum kufar Quraisy pada saat itu memberikan tawaran yang luar biasa, siapa yang menemukan Muhammad hidup maupun mati, akan kasih hadiah 100 ekor kuda. Masya Allah. Jadi ini mungkin istilah kita kalau sekarang ini, mungkin kalau 100 ekor kuda mungkin sekarang kita terjemahkan adalah 100 unit Innova, mungkin kurang lebih demikian. Sehingga dicari sampai di sana sudah ada. Tapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak ingin menyelamatkan Rasulnya, dikirimlah burung merpati mengeram di depan mulut gua. Dikirim laba-laba membuat sarang yang istimewa Ibu Bapak. Dikisahkan dalam
sirah nabawiyah bahwa sarang laba-laba ini warnanya sudah warna-warna yang lama, sudah mangkak dalam bahasa Inggrisnya. Sudah warnanya sudah mangkak, sehingga kaum kufar Quraisy merasa ini nggak mungkin sarang baru, ini sarang sudah lama, kalau ada Muhammad masuk pasti rusak sarangnya, Masya Allah. Sehingga mereka akhirnya yakin Rasulullah tidak ada di dalamnya. Subhanallah. Di dalam gua ini juga ada sesuatu yang istimewa tentang ketaatan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa ibu bapak? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini duduk bersila, Rasulullah tidur kepalanya di pangkuan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, bagikan seorang kekasih, bagikan dengan satu cintanya, Rasulullah dibiarkan tertidur. Kemudian dilihat oleh Abu Bakar, di situ ada banyak lubang. Ternyata karena Abu Bakar khawatir ini lubang-lubang binatang berpisah, ditutup dengan ujung-ujung kain serbannya. Tapi apa yang terjadi? Sampai habis kain serbannya, tersisa satu lubang, ibu bapak. Dan satu lubang ini kemudian ditutup pakai jempol kakinya, karena tidak mau nanti ada binatang melata yang menyakiti oleh baginda Rasul. Dan benar ibu bapak, tidak lama kemudian jempol kaki Abu Bakar ini digigit oleh seekor ular. Pada saat digigit ular sampai warnanya karena berbisa, warnanya biru karena bisanya, Abu Bakar menahan rasa sakit, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan rasa sakit sampai keluar air matanya. Karena rasa sakit yang ditahan, ya, keluar air matanya, menetes tepat kena pipi Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW terbangun ini. Sampai Sayyidina Abu Bakar merasa menyesal kenapa membangunkan tidur baginda Rasul. Tapi memang sudah akhirnya dilihat oleh Rasulullah kakinya, kemudian dilihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ada air matanya. Kemudian, kenapa yang engkau menangis? Kata Abu Bakar, aku menangis karena mengkhawatirkanmu ya Rasul. Kalau aku Abu Bakar mati, tidak ada bedanya, tidak ada masalah. Tapi kalau engkau Rasulullah Muhammad mati, nanti Islam ini bagaimana? Ini yang dipikirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah melihat jempol kakinya membiru karena bisa ular. Akhirnya apa ibu bapak? Rasulullah mengeluarkan satu mukjizat. Ini mukjizat, jangan pernah ditiru ya. Rasulullah meludahi jempol kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kena bisa, yang biru, dan seketika sembuh. Masya Allah. Ini sekali-kali jangan ditiru ya. Kalau di rumah ada orang yang kena binatang berbisa, jenengan idoni ora tambah mari malah tambah nemen nih, ini jangan ya. Subhanallah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada ular, Rasulullah ini sebenarnya mukjizat apapun yang dimiliki nabi-nabi sebelumnya, Rasulullah hampir semuanya bisa. Alhamdulillah, saat ini seluruh jamaah umroh Nurul Fatah Happy Prima Wisata sudah melaksanakan ziarah ke Jabal Sur. Dan ini alhamdulillah ibu bapak bisa saksikan ini wajah-wajah surgawi, wajah-wajah calon penghuni surga. Insya Allah kita akan melakukan serangkaian ziarah dan dilanjutkan dengan melakukan umroh yang kedua dengan Miqat Ji'ronah. Insya Allah semuanya penuh berkah, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jamaah HPW, jamaah HPW, jamaah HPW, Masya Allah. Ayo. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan tahun depan umroh lagi. Amin. Ayo, dari kodim. Enggak ada. Nah, ini dari kodim, dari kodim. HPW luar biasa, mantap. Ya, HPW luar biasa. Tahun depan umroh lagi. Di situ itu ada yang traktor itu ke kanan, di sana nyebrang terus baru naik. Kalau naik kira-kira butuh waktu sekitar 3 jam, kira kurang lebih ya. Insya Allah mungkin kalau orang sini mungkin 1 jam, mungkin kalau orang kita biasanya 3 jam. Alhamdulillah ibu bapak, itu kita menjadi saksi dulu perjuangan baginda Rasul SAW. Insya Allah di hari ini sedang dibangun sebuah museum seperti gambar tersebut. Ini gambar dalam
Bedrop ini ibu bapak sesuatu yang istimewa. Ini menunjukkan satu kecintaan dari sahabat kepada baginda Rasul. Sahabat Abu Bakar begitu cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kisah ini bagi ibu-ibu, pada saat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada di Gunung Sur, ada anaknya Siti Abu Bakar As-Siddiq yang bernama siapa? Ada salah satu anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asmah binti Abu Bakar, Siti Asmah. Itu dia dalam keadaan hamil tua mengirimkan makanan kepada ayahnya dan Rasulullah SAW. Naik wanita hamil tua sampai dikisahkan dalam kitab-kitab salaf, sampai perutnya ini diikat pakai selendang. Saya tidak pernah hamil, ibu-ibu yang pernah hamil mungkin bisa memperkirakan bagaimana kok istilah perutnya diikat pakai selendang. Naik ke atas mengirimkan makanan kepada ayah tercinta dan baginda Rasul SAW. Ini perjuangan yang luar biasa. Sehingga bagi wanita yang paling penting, wanita itu harus selalu membantu mensupport perjuangan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak Juyufur Rahman rahimakumullah, pripun kabare, sehat sedaya? Semuanya sehat? Kaifa haluk? Kaifa haluk? How are you? Masya Allah. Alhamdulillah ibu bapak rahimakumullah. Pagi ini kita melaksanakan serangkaian ziarah di kota Mekah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan umroh sunnah yang kedua. Ya, semua siapa yang mau umroh hari ini? Semuanya? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Oke, yang sehat ayo umroh lagi. Mumpung kita berada di kota Mekah ya. Insya Allah siang ini ibu bapak akan kita ajak ziarah dan melaksanakan umroh yang kedua dengan mikot Ji'aranah. Insya Allah besok pagi, mau nggak kita ajak umroh lagi besok pagi? Besok pagi kita ajak umroh lagi, jam 7 pagi kita mengambil mikot di Tanim. Jadi nanti berarti kita lengkap. Yang kemarin umroh pertama karena waktu kita tengah malam melaksanakan tawaf sa'i. Hari ini insya Allah kita siang habis duhur melaksanakan tawaf dan sa'i. Nanti besok pagi melaksanakan tawaf dan sa'i pagi hari. Alhamdulillah komplit. Oke ya, minimal ibu bapak sebagaimana slogan kita, Allah itu tidak mengundang orang yang mampu, tapi Allah itu selalu memampukan orang yang diundang ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik ibu bapak rahimakumullah. Alhamdulillah keberadaan kita di Mekah kita bisa mengambil banyak hikmah. Kita baru saja dari Jabal Sur. Dari Jabal Sur, tempat persembunyian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nilai-nilai hikmah yang kita ambil adalah hikmah kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut. Sampai di dalam Jabal Sur, di dalam Gua Sur, beliau menyampaikan, kalau aku mati ya Rasul tidak punya pengaruh, tapi kalau engkau Rasulullah Muhammad yang meninggal, nanti bagaimana dengan agama yang engkau bawa? Sampai Rasulullah SAW menenangkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam yang akhirnya diabadikan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau risau, jangan engkau takut, jangan cemas, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ini yang ibu bapak. Jadi kalau kita umpama menemukan atau mendapati persoalan-persoalan yang begitu berat, tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Innallaha ma'ana. Kita selesaikan hanya dengan bisobri wassolah, dengan sabar dan sholat. Biasanya saya mengatakan bisobri wassolah ini orang sekarang ini kurang percaya. Alah, jadi merasa bahwa persoalan itu ya harus diselesaikan, apalagi ilmu-ilmu modern, bahwa persoalan itu harus diselesaikan, padahal yang menyelesaikan sebenarnya kadang-kadang di luar kemampuan kita. Kalau kita ketemu satu persoalan besar yang kadang-kadang mustahil kita bisa menyelesaikannya, tapi Allah lah yang akan membantu menyelesaikannya. Oke ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke Arafah. Ke Arafah ibu bapak, Arafah adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun haji. Kata Rasul, al-hajju Arafah.
Haji adalah Arafah. Intisari daripada ibadah haji ada wukuf di Arafah. Ini Ibu Bapak, yang paling penting, siapapun yang belum bisa datang ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mudah-mudahan Allah mudahkan dan segera akan bisa ke sana. Sing amin sithik jebule. Dorak patek pengen jebule bis 1, padahal sing bis 3 mau dosro. Ayo. Masya Allah. Jadi Arafah adalah tempat yang istimewa, di mana di tengahnya juga ada sebuah gunung kecil yang bernama Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini adalah gunung tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa. Ibu Bapak rahimakumullah, Nabi Adam dan Ibu Hawa pada saat diturunkan dari surga ke bumi, ini mereka dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam diturunkan di sebuah gunung di daerah Himalaya, di daerah Nepal sekarang ini. Kemudian Siti Hawa diturunkan di daerah namanya Jeddah, yang insya Allah lusa nanti akan kita ziarahi pada saat nanti sebelum kita pulang ke Indonesia. Dan mereka Ibu Bapak, Nabi Adam dan Ibu Hawa ini, padahal dunia baru ada 2 orang, mereka dipisahkan, dikisahkan dalam tarikh ilmu kitab-kitab salaf, mereka dipisahkan sampai kurang lebih 200 tahun lamanya. Mas Agus nek umpama pisah karo Mbak Yuni kira-kira suwe sithik piye Mbak Yuni kira-kira? Enggak nangis lah ya. Sama saya kalau pisah dengan istri saya seminggu, rasanya 7 hari gak ketemu gitu. Oke Ibu Bapak rahimakumullah, Masya Allah, ini sesuatu yang istimewa. Allah pertemukan Nabi Adam dan Ibu Hawa di sebuah bukit yang bernama Jabal Rahmah. Dan Masya Allah, Nabi Adam atas satu kesalahan saja, Allah keluarkan dari surga. Sementara kita ini setiap hari membuat kesalahan, kita berharap untuk bisa ke surga. Ini hanya berharap apa Ibu Bapak? Kita ke surga sebenarnya bukan mutlak karena amal ibadah kita, tapi mutlak karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berhitung ibadah kita mustahil kita bisa mendapatkan surga. Dinamakan Arafah karena di sanalah Nabi Adam ini tahu keberadaan Siti Hawa setelah 200 tahun dipisahkan, sehingga mereka tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, makna yang diambil para ulama bahwa di Arafah ini nanti Ibu Bapak seluruh umat merasa tahu tentang dirinya, merasa tahu tentang hakikat dirinya. Para jamaah haji ini tahu tentang keberadaan dirinya, tentang dosa-dosanya dan lain sebagainya. Hal ini kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, ya, kalau orang mau selamat dunia akhirat, kalau orang mau istimewa di akhirat kelak, kuncinya adalah 3. Yang pertama kata Imam Ghazali, man arafa nafsah, siapa yang tahu tentang dirinya. Ya, siapa yang tahu tentang dirinya, kata Imam Ghazali. Apa maksudnya? Tahu tentang dirinya ini bahwa kita ini sadar bahwa kita ini adalah seorang makhluk. Allah adalah Khalik yang wajib kita sembah. Kita punya kewajiban kepada Khalik. Kita tidak usah disuruh itu harus wajib sholat. Kita tidak usah disuruh harus meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah disuruh, kita harus mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Banyak dari kita sudah tahu. Kita sudah tahu bahwa kita ini adalah ma'bud. Kita adalah seorang makhluk. Kita kadang-kadang masih kemelinti, masih suka sombong, masih suka berlagak dan lain sebagainya. Padahal kita hanya seorang makhluk. Nyun sewu, kadang-kadang mohon maaf ini, yang kebetulan ditakdirkan, ya, kebetulan yang ditakdirkan belum lahir sudah kaya, ya. Banyak kan orang-orang kita belum lahir sudah kaya. Awang bapak ibu sugih rak mekakat, urung lahir wis sugih. Apalagi sudah lahir. Itu kadang-kadang kalau salah pendidikan, kadang-kadang ya nyuwun sewu, kadang-kadang ini membentuk pribadi yang kurang baik. Ibu bapak silahkan jujur muhasabah, apakah betul-betul sudah tahu siapa Allah atau belum? Karena begini, kita sering mengatakan kita sudah tahu Allah.
Allah itu mempunyai sifat 99 asmaul husna, ya. Maha, segala maha. Satu saja, Allah itu maha melihat apapun yang kita kerjakan, ya toh. Tapi kenapa kita sering lupa bahwa kadang-kadang seolah-olah Allah tidak melihat kita. Kita kadang-kadang melakukan kesalahan, kemaksiatan seolah-olah Allah tidak melihat kita. Itu satu muhasabah bagi kita bahwa ternyata kita belum mengenal dengan baik. Ibu bapak, Rasulullah SAW tidak pernah sampai ke laut. Dalam hidupnya Rasulullah tidak pernah sampai ke laut, laut manapun. Tapi pada saat Rasulullah berkisah tentang lautan, subhanallah, sempurna sekali, sempurna sekali. Ya, itu Masya Allah. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah ke tempat mikot selain Dzul Hulaifah. Ada yang tahu mikot Dzul Hulaifah? Mikot Dzul Hulaifah adalah nama lain dari Bir Ali. Ngono kok cah nom jarene buka Mbah Google terus. Mikot Dzul Hulaifah ini adalah mikot yang pernah didatangi oleh baginda Rasul. Mikot yang lain tidak pernah didatangi. Tapi Rasulullah menggambarkan tentang kelima mikot ini begitu tepat. Tepat, Masya Allah. Sampai titik koordinatnya ini tepat sekali. Subhanallah, ini karena illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikan oleh baginda Rasul ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain, saya pernah ke Son'a, daerah Yaman. Saya menyaksikan di sana ada sebuah masjid yang bernama Masjid Jami' Kabir. Ada sebuah masjid yang bernama Masjid Jami' Kabir. Ya, Masjid Jami' Kabir ini, ibu bapak, dibangun pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah menitipkan sebuah batu dan Rasulullah berpesan kepada sahabat tersebut, batu ini nanti engkau letakkan sedemikian rupa. Ya, saya tidak tahu dalam bahasa hadis Rasul sedemikian rupa, tapi kemudian dilakukan oleh sahabat tersebut dan arah batu itulah adalah arah kiblat. Masya Allah. Yang berkumpul di padang Arafah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka yang berwukuf di padang Arafah, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Allah Subhanahu wa taala membanggakan diri kepada kaum muslimin yang berada di padang Arafah. Man hajja wala rafasa wala fusuqah wala jidala bil hajj. Barang siapa yang berhaji tanpa mengerjakan keburukan dan kefasikan dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Dan juga barang siapa yang berhaji berwukuf di padang Arafah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan juga sebagian mereka malam tanggal 9 masuki tanah Arafah dan juga pada tanggal 8-nya mengikuti Mina. Arafah ini bukan tenda permanen melainkan tenda bongkar pasang. Sekarang sudah tidak kelihatan, sudah tinggal toilet-toiletnya yang di samping kiri, samping kanan. Dan juga di padang Arafah, yaitulah di tengah bukit nanti kita, yaitulah yang dikenal dengan Bukit Rahmah. Barangkali Bapak Ibu dan para tamu Allah, barangkali para tamu Allah yang ingin menaik, jangan sampai kelamaan di sana, dan juga jaga barang-barangnya, dan juga tidak boleh mengusap tuku yang berada di padang Arafah, yang berada di atas bukit itu.
Alhamdulillah rombongan Happy Prima Wisata dari Kudus yang dipimpin Ustadz Haji Faik sudah sampai di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah lancar. Untuk berikutnya tambah banyak jamaahnya dan berkah semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamal Yazid, mewakili jamaah HPW Kudus. Berterima kasih kepada HPW Kudus yang telah membawa kami ke sini dan ke sana dan ke situ lagi. Dan moto dari saya 23 haji September umroh lagi. Setuju? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah HPW. Jamaah HPW. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis lulus, ayo. Terima kasih. Ayo. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aku bisa sidang skripsi di sini. Semoga dapat jodoh, semua yang mencari jodoh bisa dapat jodohnya yang baik. Amin. Yang udah punya jodoh minta jodoh lagi boleh enggak? Bisa datang lagi semua tahun depan umroh lagi. Amin. Oh, haji lagi. Amin, amin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Yatiman. Pekerjaan tukang beca. Alhamdulillah. Kula niki kisah umroh. Tahun besok akan datang. Kula insyaallah kisah haji. Muga-muga dipanggil nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya sambung. Pak Yatiman ini pekerjaannya sebagai tukang becak. Kalau beliau sering mangkal di daerah perempatan Jember. Kalau di Kudus ya, mangke monggo. Niatnya di silaturahmi ini. Pak Yatiman sering mangkal. Beliau tukang becak pun Allah mudahkan bisa sampai di sini. Amin. Malah tidak tanggung-tanggung. Beliau sudah daftar haji, insya Allah tahun depan berangkat haji. Amin, amin, amin. Nah, yang secara sosial pekerjaannya lebih di atas Pak Yatiman, tentunya harus malu. Yang belum daftar, pulang umroh harus daftar. Pak Yatiman, tukang becak pun sudah umroh, akan berangkat haji. Apalagi yang lain, oke? Ya, harus malu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Yatiman diberikan kesehatan, panjang umur, bisa berangkat haji tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau naik silakan. Saya Ibu Kaswati. Ingin naik haji dan umroh. Semoga saudara-saudara saya bisa ke tanah suci semuanya.
bahagia.